Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengantar manajemen dan organisasi, yang mana materi ini saya ambil dari buku Manajemen edisi ke-10 jilid 1 dari Stephen Robbins dan Mary Coulter bab 1. Pada bab ini saya akan membahas tentang siapa yang dimaksud dengan manajer dan apa-apa saja yang dilakukan manajer dalam pekerjaan mereka. Yang pertama ada siapakah yang disebut manajer? Manajer adalah seseorang yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain agar sasaran-sasaran organisasi ataupun tujuan dari organisasi dapat tercapai. Pekerjaan seorang manajer ini bukanlah menyelesaikan tugas-tugas pribadi, melainkan pekerjaan manajer yaitu berupaya untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik. Wujudnya dapat berupa koordinasi atas pekerjaan suatu kelompok dari departemen tertentu di dalam perusahaan, ataupun dapat pula berupa mengawasi pekerjaan individu tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi manajer. Di sini ada gambar yang berbentuk piramid, yaitu merupakan struktur organisasi tradisional dari klasifikasi manajer. Kenapa gambarnya berbentuk piramid? Karena terdapat lebih banyak karyawan pada jenjang-jenjang bawah ketimbang pada jenjang-jenjang atas organisasi, sehingga hal tersebut menggambarkan berbentuk piramid. Yang pertama ada top managers, yang kedua ada middle managers dan first line managers serta non-managerial employees. Yang pertama, saya akan membahas tentang top managers atau manajer puncak, yaitu para manajer yang berada di dekat atau pada jenjang tertinggi di dalam struktur organisasi, yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi dan menetapkan sasaran-sasaran dan rencana kerja bagi organisasi. Orang-orang yang berada pada posisi ini biasanya memiliki jabatan seperti VP eksekutif atau Executive Vice President, Presiden organisasi, Direktur Pelaksana atau Managing Director, Direktur Operasi atau Chief Operating Officer, ataupun Direktur Utama atau Chief Executive Officer atau yang biasa disebut CEO. Yang kedua, middle managers atau manajer tingkat menengah, yaitu para manajer yang menduduki posisi di antara jenjang terbawah dan jenjang teratas organisasi, yang mengelola pekerjaan para manajer lini pertama, seperti manajer regional, pimpinan proyek, ataupun manajer divisi. Selanjutnya ada first line managers atau manajer lini pertama, yaitu para manajer di jenjang terbawah manajemen yang mengelola pekerjaan para karyawan non-manajerial dan biasanya terlibat secara langsung ataupun tidak langsung di dalam aktivitas memproduksi barang-barang ataupun jasa untuk para pelanggan organisasi. Biasanya first line manager ini seringkali disebut dengan supervisor, manajer departemen, ataupun manajer kantor. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian manajemen. Manajemen adalah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan antara manajer dan manajemen. Kalau manajer itu yaitu orang yang melakukan kegiatan manajemen, sedangkan manajemen merupakan aktivitasnya. Dan dalam pengertian ini kan ada efisien dan efektif. Apakah yang dimaksud dengan efisien dan efektif itu? Efisien atau efisiensi adalah melakukan pekerjaan secara tepat sasaran atau menghasilkan output sebanyak mungkin dari input yang sedikit mungkin. Sedangkan efektif atau efektivitas adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tepat atau menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang secara langsung mendorong tercapainya sasaran organisasi.
Selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada penataan atau organizing, yang ketiga ada kepemimpinan atau leading atau biasanya juga actuating, dan yang keempat pengendalian atau controlling. Yang pertama saya akan membahas tentang perencanaan atau planning, yaitu fungsi ini mendefinisikan sasaran-sasaran, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas. Yang kedua ada penataan atau organizing, yaitu menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Yang ketiga ada kepemimpinan atau leading, yaitu memotivasi, memimpin, dan tindakan-tindakan lainnya yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling, yaitu mengawasi aktivitas-aktivitas demi memastikan segala sesuatunya terselesaikan sesuai rencana. Sehingga fungsi-fungsi manajemen ini pada akhirnya akan dapat mencapai tujuan-tujuan dari ataupun sasaran-sasaran dari organisasi yang telah dicanangkan. Selanjutnya ada peran manajemen. Di sini ada 3, yaitu yang pertama peran jabatan antar pribadi atau interpersonal roles, yaitu sebagai panutan, pimpinan, dan penghubung. Yang kedua ada sebagai peran penyambung informasi atau informational roles, yaitu sebagai pengawas, penyebar berita, dan juru bicara. Dan yang ketiga ada peran pengambil keputusan, yaitu sebagai pengusaha atau pelopor, pengentas kendala, dan pengalokasi sumber daya, serta perunding atau negosiator. Selanjutnya skill atau keahlian yang harus dimiliki oleh manajemen atau yang dimiliki manajer. Yang pertama ada keahlian konseptual atau decisional roles. Yang kedua keahlian hubungan antar manusia atau human skills. Yang ketiga keahlian teknis atau technical skills. Yang pertama saya akan membahas tentang keahlian konseptual atau decisional roles, yaitu peran pengambil keputusan, yaitu manajerial berperan sebagai pengambil keputusan dan penentuan pilihan dalam suatu organisasi. Yang kedua ada human skill atau keahlian hubungan antar manusia, yaitu kemampuan bekerja sama secara baik dengan orang lain, secara perorangan maupun secara kelompok. Dan yang ketiga, keahlian teknis atau technical skills, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan yang spesifik. Kalau decisional roles ini merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh manajer puncak, sedangkan human skills merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh manajer menengah atau middle manager, dan technical skill merupakan teknik yang harus dimiliki oleh manajemen jenjang bawah atau first line manager. Selanjutnya ada apakah itu organisasi? Kan manajer tuh bekerja di dalam suatu organisasi, maka kita juga perlu tahu apakah pengertian dari organisasi tersebut. Organisasi yaitu penataan sekumpulan orang secara sengaja untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Di sini juga ada tentang universalitas manajemen atau universality of management, yaitu kenyataan bahwa manajemen dibutuhkan dalam semua bentuk dan ukuran organisasi, pada setiap jenjang organisasi, pada semua bidang kerja organisasi, dan di organisasi manapun di seluruh dunia. Maka dari itu, kenapa kita perlu mempelajari tentang manajer ataupun manajemen ini, karena dibutuhkan dalam berbagai tingkat dan organisasi yang biasanya disebut sebagai universalitas manajemen. Baiklah, cukup sekian video saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.